Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rifnamia Alfiana sebagai moderator dan juga pemateri dari kelompok 14. Kami akan presentasi dengan tema struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Kami kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Ita Rifnamia Alfiana NIM 195051024 dan yang kedua Putri Puji Astuti NIM 195051002 dan yang ketiga Siti Khalifah NIM 195051040. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Khalifah dan materi kedua akan saya sampaikan sendiri dan materi ketiga akan disampaikan oleh Kak Putri Puji Astuti. Materi yang pertama adalah pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Sumpeno 2015 adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perakiraan sumber pendapatan dan belanja desa dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes sendiri merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa atau sekitar 5 tahun yang disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun beberapa APBDes menurut Yuliansah 2015 antara lain. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahunnya bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahunnya bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi distribusi, yaitu kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi akuntabilitas, yaitu APBDes memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban desa kepada publik. Materi selanjutnya yaitu struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa. Berdasarkan pendapatan desa dapat berasal dari yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD, yang kedua, pendapatan transfer desa, dan yang ketiga, pendapatan lain-lain. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir bidang belanja tak terduga. Yang ketiga, pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Selanjutnya, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Herlianto 2014-23 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Dalam tahap ini terkait dengan program desa yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan menurut Herlianto 2017 terkait dengan kegiatan pengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, penatausahaan. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan kepada bupati atau wali kota dan juga disampaikan kepada BPD dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, laporan kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Yang kedua, laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau PBD. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes beserta perannya menurut V. Wiratna Sujarweni tahun 2015 yaitu 1. Pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa. 2. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, perwakilan warga atau tokoh masyarakat, unsur perempuan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, bupati atau camat. Yang pertama, peran kepala desa, yaitu menyiapkan SK tim penyusunan, membahas Ranperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD, menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes perubahan, dan Perdes pertanggungjawaban APBDes, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD, menetapkan bendahara desa, dan menetapkan pengelolaan aset desa. Yang kedua, peran sekretaris desa, yaitu memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA, menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes perubahan, dan Ranperdes pertanggungjawaban APBDes. Menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes perubahan, dan mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Yang ketiga, peran BPD, yaitu membahas Ranperdes APBDes dan APBDes perubahan dengan kepala desa dalam memperoleh persetujuan bersama, menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa, dan mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes. Yang keempat, peran masyarakat, yaitu konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses agregasi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes, dan terlibat dalam penyusunan RKA atau sesuai tema kegiatan. Yang kelima, peran bupati, yaitu
melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan. Yang selanjutnya tahap penyusunan APBDes yaitu meliputi perencanaan program desa, yang kedua pelaksanaan program, yang ketiga pelaporan, yang keempat pertanggungjawaban. Kemudian manfaat anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, yaitu diantaranya 1. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung. Yang kedua, indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional. Yang ketiga, bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain. Yang keempat, memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa. Sekian dari materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.